Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maftuka dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia 2, yaitu berupa studi kasus mengenai PHK di startup. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu PHK. PHK massal adalah pemberhentian sejumlah besar karyawan dalam waktu bersamaan oleh sebuah perusahaan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari efisiensi bisnis hingga keadaan darurat ekonomi. PHK massal di startup seringkali menunjukkan adanya kesalahan manajemen sumber daya manusia, terutama dalam hal perencanaan, adaptasi, dan komunikasi. Startup yang terlalu fokus pada pertumbuhan cepat tanpa mempertimbangkan kelangsungan bisnis jangka panjang rentan melakukan kesalahan dalam pengadaan, pengelolaan, dan penanganan karyawan. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti peningkatan biaya, ketidakpuasan karyawan, dan hilangnya kepercayaan talenta muda terhadap sektor rintisan. Ini adalah penyebab umum kenapa terjadinya PHK. Beberapa penyebab umum atau utama PHK massal adalah krisis ekonomi, restrukturisasi perusahaan, digitalisasi, optimalisasi pekerjaan, serta penurunan permintaan pasar. Nah, pandemik dan konflik global juga turut memperburuk situasi. Penyebab di startup seringkali terkait dengan kesulitan finansial, efisiensi operasional, dan perubahan kondisi pasar. Poin penting terkait manajemen SDM yang salah dalam konteks PHK massal di startup. Yang pertama yaitu perekrutan berlebihan. Banyaknya startup melakukan perekrutan berlebihan saat booming, lalu kesulitan menahan biaya saat ekonomi berubah. Perekrutan yang tidak terencana dan berlebihan dapat menciptakan kelebihan tenaga kerja yang kemudian harus dipangkas saat bisnis mengalami kesulitan. Yang kedua adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Startup seringkali tidak memberikan pelatihan yang cukup untuk karyawan, sehingga kemampuan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang berubah. Kurangnya pengembangan karyawan juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan efisiensi, yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan PHK. Yang ketiga, yaitu kurangnya komunikasi yang efektif. Startup seringkali tidak berkomunikasi dengan jelas dan transparan mengenai kondisi keuangan dan perubahan strategi, sehingga karyawan merasa tidak aman dan tidak yakin akan masa depan mereka. Ketiadaan komunikasi yang efektif dapat memicu rasa ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan karyawan, yang kemudian dapat menyebabkan PHK. Yang keempat adalah kurangnya perencanaan SDM yang matang. Startup seringkali tidak memiliki perencanaan SDM yang matang, sehingga sulit untuk menghadapi perubahan kondisi pasar dan bisnis. Kurangnya perencanaan SDM yang matang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait perekrutan, pelatihan, dan PHK. Yang kelima adalah efisiensi yang terburu-buru. Startup seringkali melakukan efisiensi dengan cara yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologi terhadap karyawan. Efisiensi yang terburu-buru dapat menyebabkan rasa tidak aman dan ketidakpuasan di kalangan karyawan, yang kemudian dapat memicu PHK. Yang keenam adalah bisnis yang tidak berkelanjutan. Startup yang bisnisnya tidak berkelanjutan seringkali melakukan PHK untuk menekan biaya karena mereka tidak mampu bertahan dalam jangka panjang. Bisnis yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan PHK secara massal karena mereka tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil. Yang ketujuh, adalah dampak pada karyawan. PHK massal dapat menyebabkan dampak negatif pada karyawan, baik secara psikologis maupun finansial. Dampak psikologis berupa dapat stres, kecemasan, dan depresi, sedangkan dampak finansial dapat berupa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedelapan adalah perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat seperti kembali ke aktivitas offline setelah pandemi dapat menyebabkan kesulitan bagi startup yang terlalu bergantung pada bisnis online. Perubahan perilaku masyarakat dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan kesulitan keuangan, yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan PHK. Untuk mengatasi PHK massal, startup perlu memiliki perencanaan SDM yang matang, berkomunikasi secara transparan, memberikan pelatihan dan pengembangan yang cukup, serta menghindari perekrutan berlebihan. Selain itu, startup juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap karyawan sebelum melakukan PHK. Yang kesembilan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Startup seringkali kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dan pengalaman dalam manajemen sumber daya manusia. Mereka tidak mungkin memiliki ahli SDM yang mampu merencanakan, mengelola, dan mengatasi tantangan terkait SDM. Yang ke-10 adalah fokus pada pendanaan dan investor.
Startup cenderung lebih fokus pada mendapatkan pendanaan dan memenuhi ekspektasi investor, sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan karyawan. PHK massal dapat menjadi cara untuk menghemat uang dan mengembalikan dana investor meskipun dengan konsekuensi yang merugikan karyawan. Ini adalah solusi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah perencanaan SDM yang matang. Membuat perencanaan SDM yang komprehensif, termasuk kebutuhan karyawan, pelatihan, dan pengembangan karir, menyesuaikan jumlah karyawan dengan kebutuhan bisnis dan kapasitas perusahaan. Yang kedua adalah komunikasi yang terbuka dan transparan. Mengkomunikasikan secara jelas tujuan, strategi, dan dampak PHK terhadap karyawan. Menjelaskan alasan PHK dan memastikan karyawan mendapatkan kompensasi yang sesuai. Yang ketiga adalah pengelolaan SDM yang profesional. Melatih dan mengembangkan SDM perusahaan, termasuk SDM yang mampu mengelola karyawan dengan baik, memperbaiki proses perekrutan, dan mengelola SDM agar lebih efisien dan efektif. Yang keempat adalah adaptasi terhadap perubahan. Mengembangkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan pasar, menyesuaikan strategi bisnis dan manajemen SDM agar lebih fleksibel dan responsif. Yang kelima adalah perhatian pada kesejahteraan karyawan. Menghargai dan menghormati karyawan serta memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan profesional, memberikan dukungan dan bantuan kepada karyawan yang berdampak. Yang terdampak PHK, seperti pelatihan dan bantuan mencari pekerjaan. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, startup dapat meningkatkan kualitas manajemen SDM mereka, menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan meningkatkan kepercayaan talenta muda terhadap sektor rintisan. Selanjutnya adalah optimalisasi proses kerja. Tujuan optimalisasi proses kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada setiap tahapan operasional perusahaan. Perusahaan dapat menentukan tugas-tugas yang membutuhkan lebih banyak waktu, uang, dan sumber daya daripada yang mereka perlukan dengan menjelaskan alur kerja secara detail. Kualitas layanan atau produk yang diberikan kepada pelanggan juga dipengaruhi oleh optimalisasi proses kerja. Selain peningkatan produktivitas, dengan mengadopsi proses yang lebih sederhana dan efisien, perusahaan dapat merespon kebutuhan pasar dengan lebih cepat dan fleksibel. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah banyak hal yang menjadi faktor terjadinya PHK massal, di antaranya seperti perekrutan yang berlebihan, kurangnya perencanaan SDM yang matang, dan lain sebagainya. Solusinya untuk mengurangi terjadinya PHK massal adalah mempertimbangkan merencanakan penggunaan SDM yang matang, pengelolaan SDM profesional, dan tepat sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya PHK massal. Manajemen SDM yang baik dapat mempengaruhi dan berdampak besar bagi sebuah perusahaan, sehingga dengan membentuk manajemen SDM yang profesional dan berkualitas, dapat membuat operasional perusahaan semakin meningkat. Manajemen SDM dapat mengubah profesional menjadi lebih baik dalam bekerja dan membentuk tim yang baik, sehingga lingkungan kerja akan menjadi lebih menyenangkan dan teratur. Hal ini menjadikan manajemen SDM memegang kunci penting dalam sebuah perusahaan. Baiklah, ini sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.